Ayat 2. Kita tidur, kita mati menunggu sampai kebangkitan badan. Paham? Sampai kita dibangkitkan kembali. Untuk apa kita punya tubuh yang baru? Untuk memasuki langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau ke surga nggak perlu tubuh, coy. Ke surga itu pakai roh. Allah kita nggak perlu tubuh. Paham? Kita itu tidak ke surga Yosua, kita itu ke tanah surgawi, Yerusalem baru namanya, atau Taman Eden yang baru. Bu Sophie, dia kebingungan. Apakah jantung, paru-paru, alat kelamin itu nanti dibangkitkan enggak? Gitu. Jadi kamu nggak usah bingung-bingung. Buat apa nih si Joshua? Ya, Rasul Paulus mengatakan begini, kita belum tahu seperti apa keadaan kita kelak, ya, ketika kita dibangkitkan atau masuk ke apa namanya, ke tanah surgawi, Yerusalem baru. Rasul Paulus mengatakan kita belum tahu keadaan apa kelak, dan kita ini menanti-nantikan saatnya anak-anak Allah dinyatakan. Jadi kita ini menunggu kapan kita diubah seperti Yesus, kapan kita punya tubuh yang baru yang nggak sakit pinggang, sakit encok, sakit tumor, sakit kanker, tekanan darah tinggi, asam urat. Kapan kita ini memasuki dunia yang kekal itu? Gitu loh Yosua, ya. Nah, karena itu ya kita nggak ngerti. Tapi yang jelas ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia punya tulang, dia punya daging. Berarti ada tulangnya dong di dalam tubuhnya. Kalau nggak kan lemes, letoy. Iya, berarti itu kan ada tulang. pada saat dia lagi di bumi kan, Bu. Nah, Masya Allah, dia naik ke surga ya sama Yosua. Udahlah kalau ngeyel begini males kita, ya sia-sia energi. Udah. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kenapa mereka berpikiran begitu? Ntar alat kelamin gue buat apa di surga ya? Itu kan RP6. Waduh, Yesus katakan kamu sesat, jadi jangan berpikiran Yosua. Sungguh nekat yang Pertama, punya tulang. Sekarang gini, kalau tubuh kemanusiaan Yesus punya tulang dan daging, emang di dalam daging, di dalam tulangnya tuh nggak ada paru-paru, jantung dan usus gitu? Kotong gitu? Hah? Lu pikir? Enggak. Kedua, Bu. Yesus makan ikan goreng. Ikan gorengnya masuk kemana, coy? Hah? Masuk kemana ikan goreng itu, coy? Bu, ada orang Kristen yang berpikiran alat kelamin itu untuk apa di surga? Karena dia pikirannya selama ini selalu masalah titit terus. Nanti kalau gue dibangkit kayak Muhammad nih, titit gue buat apa ya? Nggak berguna deh titit gue gitu loh. Berat saudara-saudara. Masih ada orang Kristen yang berpikiran seperti itu. Tuhan Yesus katakan kamu sesat. Iya. Kalau berpikiran alat kelamin buat apaan? Buset. Sungguh nekat yang nyata Joshua. Joshua, kamu mending di sini. Pak Erben gimana nih Pak Erben sebagai pengajar? Aduh, jangan ke room lain ya. Berarti tugas kita memang masih panjang ya teman-teman, belum bisa pensiun ini Bu Sophie. Malah baru memulai. Bu Samuel ada lagi ini yang membuat ini gara-gara ajarannya Rosemary kayaknya ini mah. Ini akibat ajaran Rosemary. Di sekolah minggu tuh diajarinya apa sih teman-teman? Aku dulu dipecat loh jadi guru sekolah minggu. Si Samuel masih kagak ini aja. Coba udah suruh naik. Nggak apa-apa. Ya, sini suruh naik. Saya suruh naik ya Bu. Betul ya. Pelan-pelan. Saya dulu deh Bu. Saya dulu. Ya ini nih. Ini ya yang namanya Yosua, Samuel ternyata nggak paham Alkitab teman-teman. Lu namanya diganti, jangan Samuel, jangan Yosua. Ah, malu-maluin. Ngeyel. Samuel. Iya Pak. Berat suara gue tadi dengar. Samuel. Berat saudara-saudara. Suara gua ada begini, kayak Samuel waktu kecil dipanggil 4 kali sama Tuhan. Samuel. Dia lari ke Imam Eli. Ya Bapak, apakah engkau memanggilku? Lalu kata Imam Eli, aku tidak memanggilmu nak, pergilah tidur kembali. Samuel, kata Tuhan. Dia lari lagi ke Imam Eli. Iya Bapak, apakah engkau memanggilku? Teman-teman, ini suara Samuel saya susah nih 4 kali. Teman-teman. Bu, Gemar jadi ada begini nggak? Bu, sedikit ya Pak.
Ada bagus bagus bagus. Ion sedikit. Gini Samuel, sabar Kita dulu tahu kan bahwa, Samuel. bahwa Tuhan Yesus itu donatur. Samuel enggak. Begini, Pak Samuel, biar diskusinya juga beredukasi, Iya. biar diskusinya jadi teman-teman di bawah juga bisa menyimak dan belajar, dan kita semua bisa belajar. Coba satu-satu ya, ngomongin satu-satu ya, biar lebih. Gini Samuel, di Iya. chatan lo itu yang membuat ibu seakan-akan membenarkan ESC. Apa sih ESC? Coba jelasin dulu. Saksi Yehova. Berat, gua kagak. Dia tahu ini sama kayak Mikana ya. Jadi Samuel taunya apa itu SSC? Saksi Yehova, tapi ajarannya apa nggak tahu. Kalau Mikana juga Coba. ditanya gitu taunya cuman Yeshua, Elohim dan Yahweh. Ya coba Samuel, apa yang lo chat yang narasikan? Coba jelasin. Apa itu ESC? Kenapa? Coba Ibu kamu Sophie jelasin Samuel, membenarkan? Saksi Yehova itu apa? Seperti apa ajarannya? Coba kamu jelasin Coba. sama kita. Saksi Yehova, Bu. Berat mereka itu saudara-saudara. Tukang cendol, jelasin. Yang menolak doktrin Tritunggal mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan pertama. Mengajarkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan pertama Allah gitu. Jadi Oh. mereka Yesus itu ciptaan menolak pertama itu sebelum dunia ini kealahannya dijadikan, betul? Tuhan Yesus. Maksud saya begini, Bu. Betul. Begini, Bu. Saya sedikit bernarasi dong. Masa saya tidak boleh seakan-akan membungkam suara saya gitu. Seakan-akan saya harus menerima ini ajaran yang benar. Mulai Jadi seandainya kalau saya masuk ke room, bukan Saya makanya saya tanya. izinkan saya bicara, Pak. Oke, Begitu Yesus loh. adalah ciptaan pertama. Jadi maksud kamu sebelum dunia ini Izinkan dijadikan. sedikit saya bicara. Enggak, kita tanya jawab aja Samuel. Menurut kamu, sebelum dunia ini dijadikan, apakah Yesus sudah ada sebagai manusia? Kenapa, Bu? Sebelum langit dan bumi ini diciptakan, apakah di dalam kekekalan itu sudah ada manusia bernama Yesus? Berat, saudara. Berarti doktrin SSY itu keliru. Itu bukan bicara sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Kata Coba, ciptaan Ibu. pertama itu maksudnya prototipe daripada langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, Ciptaan itu dia. yang Bu, mula-mula. seperti itu. Tuhan Yesus itu Bu Sophie, donatur. kita dengerin dulu Bu Sophie, kita dengerin dulu jawaban si Iya, Samuel. Tuhan Yesus kan Jawab donatur. Samuel. Jadi ibu jangan hanya menjelaskan kemanusiaan Tuhan Yesus saja sampai melupakan Ya kodrat ilahinya. ilah. Seakan-akan ibu membenarkan Samuel. Masa pasal melupakan begitu. keilahiannya. Kita itu di Sebentar, dalam dimensi ruang Suaranya dan hilang, Bu. waktu. Samuel, Sebentar kita tidak pernah melupakan Yesus. Halo, Bu Sophie, saya aja dulu Bu Sophie. Samuel jawab pertanyaan. Suara Bu hilang-hilang, Bu. Sophie. Giliran gue suara hilang. Samuel dengar baik-baik ya. Teman-teman di bawah suara saya hilang-hilang nggak nih? Bagus bagus, ini lanjut. jaringan saya atau Bagus. jaringan Bapak ya? Nasib jadi host. Samuel jawab pertanyaan Bu Sofiatul. Ketika sebelum semua dijadikan, apakah kemanusiaan Yesus sudah ada apa belum? Tubuh Yesus itu Berat. disiapkan sejak kekekalan. Jangan bilang berat, Pak. Bapak seakan-akan Tubuh kita Yesus disiapkan sejak kekekalan. Di mana tubuh Yesus disimpan di mana di dalam di dalam kekekalan? kekekalan. Emang di surga ada darah dan daging? Apa, Bu? Aduh berat saudara-saudara, berat ini. Aduh. Di mana disiapkannya? Coba ayat Alkitabnya. Ini orang Di planet Mars kali. Aduh. Samuel, di mana tubuh kemanusiaan Yesus sudah disiapkan? Ayatnya di mana? Jawab. Oke, Ibrani 10 ayat 5. Silakan buka, Pak. Ya, Ibrani 10 ayat 5. Oke. Ibrani 10 ayat 5. Ibrani 10 ayat 5. Iya, sabar. Iya, gua kalau Iya. lo ngomong gue sekali denger. Silakan baca. Iya, makanya Bapak jangan langsung menghakimi. Enggak, siapa yang menghakimi sih? Baca. Baca. Samuel. Baca ya. Karena itu Ya, Bu, baca, Bu. ketika ia masuk ke dunia,
Ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Itu ketika di-create di dalam rahim Maria. Samuel. Mesti 4 kali kalau ngomong sama Samuel ya teman-teman ya. Dengarkanlah firman Tuhan Samuel. Memang 4 kali kalau ngomong sama Samuel. Nggak bisa, karena Samuel tuh harus 4 kali ya Tuhan ngomong sama dia. Kalau sekali 2 kali nggak jelas, dia nggak mudeng. Iya, saya ngerti, Bu. Saya mau belajar. Maksud saya begini loh, Bu. Karena SSC juga tidak menerima keilahian dari Tuhan Yesus ini. Mereka itu hanya SE. fokus kepada tentang Kamu kenapa tubuh Yesus. SSY dulu? Kita bukan SSY Samuel. Aduh Tuhan. Benar. Betul, Kamu mau Bang. seperti Saya mata katakan- picek. Samuel. Bukan. Kamu mau seperti mata Makanya saya katakan, picek. Bu. Kamu seperti mata picek jadi duta SSY. Kenapa kalian selalu membawa-bawa SSY? Ini kita bicara kemanusiaan Yesus. Tuhanku Bapa di surga. Jangan bawa SSY, dia korban kambing hitam. Kamu mau seperti mata picek, selalu bawa-bawa SSY. Kamu pakai kitab SSY. Dikit-dikit SSY. Nah lu aja nggak bisa jawab. Betul, gua pusing nih betul-betul. Masa orang-orang Kristen gini ya teman-teman ya. Makanya jangan malu apalagi mengaku Tritunggal. Apalagi ditambahin ketat, Tritunggal ketat ya, menolak ajaran SSY, menuduh orang SSY. Ketika ditanya jeblok. Coba Samuel, kemanusiaan Yesus itu diciptakan atau tidak? Jeblok udah kalau ditanya. Samuel. Gue yang begini-gini ya, yang nggak ada sekolah apa-apa ya, nggak ada sekolah, nggak ada ini, nggak ada itu, buku-buku juga nggak beli. Coba Samuel, tubuh kemanusiaan Yesus itu diciptakan nggak di dalam rahim Maria? Itu di situ dikatakan dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Berat ini Itu saudara-saudara, berat. dilahirkan ya, Bu ya. Kalau masalah diciptakan atau apa, benar Ibu. Itu Galatia dilahirkan. 4 Bu. ayat Jadi kalau 4. masalah dikatakan diciptakan, Tadi Bu, Pak Esrasorus itu sudah tergantung menjelaskan. pribadinya, Bu. Tergantung Pak Esrasorus tadi sudah menjelaskan. Bukan Galatia 4 berlandaskan ayat pada 4. statement dari Estrasorus. Ya, Oh, itu bahasa aslinya memang iman genoma, Kristen artinya bukan dibuat. berdasarkan daripada apa yang dikeluarkan oleh Estrasorus. Oke, sekarang lo apa? Oke, Samuel, sekarang lo dari mana? Oke, Samuel, Kenapa, dilahirkan Pak? itu manusia diciptakan bukan? Apakah Penciptaan Allah itu dari hari dilahirkan? pertama sampai hari ke-6, Bu. Apakah Allah dilahirkan? Waduh, barat. Penciptaan itu dari hari pertama sampai hari ke-6. Betul, itu kan penciptaan Dan kita alam ini semesta sekarang kan ini. dilahirkan. Iya, dilahirkan dari benihnya Yang siapa? diciptakan itu Benihnya Adam. Adam. Adam itu, ini loh, ada 5 kuasa kreatif Tuhan dalam penciptaan. Salah satunya adalah Yalat, yaitu kuasa melahirkan. Saya tanya, di dalam rahim Maria itu, ketika menjadi janin atau bayi Yesus, itu diciptakan nggak di dalam rahim Maria? Janin Yesus itu. Udah berat deh dia. Itu belum dikandung sampai, dari para Bu. Roh Kudus, Bu. Tidak ada dikatakan diciptakan. Saya tidak mau mengatakan itu. Kalau Anda mau mengatakan Galatia diciptakan 4 itu ayat terserah 4 Anda. dikatakan apa? Dia dibuat dari seorang perempuan. Dibuat. Iya, dibuat di dalam rahim Maria. Emangnya gimana caranya? Kan dikatakan Roh Kudus. Sama seperti pada waktu Kejadian 1 ayat 3, Roh Kudus turun ke dunia ini. Demikian juga Roh Kudus turun ke dalam Maria. Untuk apa? Ada kuasa Roh Kudus dalam rahim Maria. Karena Yesus tidak dilahirkan dari benihnya Adam. Paham? Dia dibentuk, dijadikan di dalam rahim Maria. Menciptakan silakan. Karena SSC juga mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan gitu. Kok SSY? Itu Oh, Alkitab kita yang mengatakan demikian. Oh, Masya Allah. Jangan Udah bilang-bilang deh, botol, Pak Yo. capek. Kagak.
Yang bilang botol kagak ada. Gue cuma bilang betul. Makanya ini ya, teman-teman sekali lagi ya, kalian jangan malu. Ya, jangan malu kalau kemanusiaan Yesus itu diciptakan. Ayatnya di mana? Ayatnya di Lukas 1 ayat 30 sampai 35. Sulit berkali-kali, bertahun-tahun, berbulan-bulan. Bentuk. Dipikir ciptaan Makanya tuh diciptain. enggak, kebanyakan teman-teman Ya. Kristen kalau dengar kata ciptaan seakan-akan Tuhan tuh udah stop ya penciptaan pada hari ke-6. Itu berbeda, udah dijelasin berkali-kali. Ibu tadi bilang ada apa, Bu? 5 ya. Kalau saya tahunya cuma 4, Bu. Satu lagi apa tuh? 6 ya, 6 lagi. Bara, ya bara itu creating a new, ya membuat sesuatu yang baru, bukan hanya dari creatio et nihilo. Jadi bukan hanya diciptakan dari yang enggak ada, tapi seperti di dalam Mazmur misalnya, bara create in me a new heart. Jadi ciptakanlah di dalam diriku hati yang baru, kata Daud. Jadi bara ini bukan selalu creatio et nihilo, bukan selalu dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, tetapi bara ini hanya Tuhan yang bisa menciptakan, manusia nggak bisa. Itu kata bara di dalam Alkitab kita. Yang kedua itu kata banah itu seperti pada waktu dijadikan Hawa atau yang perempuan, ya diambil, itu kata dibangun, di fashion atau dipercantik, diperindah. Ya, jadi dimodifikasi begitu dari yang sudah ada, kemudian dijadikan lebih, bahasa Indonesianya apa sih? Sophisticated itu bahasa Indonesianya apa ya? Perempuan itu jadi lebih satu level lebih tinggi begitu. Dibentuk atau dijadikan. Kata banah ini ketika Allah menciptakan perempuan, ya, yang perempuan. Kemudian kata asah itu seperti dijadikan ulang, di-create ulang, seperti kata Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang. Itu digunakan kata asah di situ. Jadi kata bara, kata asah, kemudian kata banah, ya, kemudian satu lagi seperti manusia tuh. Manusia itu diciptakan, dijadikan, dan dibentuk. Nih loh. Di mana? Aduh. Nih ya, di dalam Alkitab kita. Aduh. Bara, asah, dan Jadi apa? Yosua, Bu Sophie, Yosua kita udah jelasin, Pak Erben udah jelasin ya berjam-jam. Tetap ditolak sama Yosua. Makanya Pak Erben. Iya, kemudian kata syamah itu seperti ketika Tuhan berbicara kepada bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Jadi syamah itu artinya muncul, sprouted atau bertunas. Ya, itu kuasa kreatif Tuhan dalam penciptaan. Yang keenam, yang terakhir itu adalah kata yalat, yaitu kuasa untuk melahirkan. Karena Tuhan memberikan benih di dalam diri tumbuhan, binatang, dan manusia, dan itu diberkati Tuhan untuk bisa mereproduksi dirinya sendiri. Ya, kuasa ini namanya everything produces after its own kind. Jadi segala sesuatu menghasilkan jenisnya sendiri. Jadi yalat itu adalah kuasa bereproduksi yang Tuhan berikan kepada makhluknya. Nah, itu penciptaan itu seperti itu. Jadi bukan cuma satu, di dalam Alkitab kita ada 6. Berat ya teman-teman ya. Taruh deh, nggak percaya sama Bu Sophie, nggak percaya sama Pak Erben, nggak percaya apalagi sama saya. Lalu apakah kagak percaya juga sama Romo Daniel, sama Pak Isra Soro, sama Bang Deki Ngadas? Lalu lo bilang kekristenan bukan merujuk kepada mereka. Lalu merujuk kepada siapa? Iya, Bang Ion, mungkin pikiran dia tuh diciptain seperti Adam. Bukan itu maksud Itu Bu kebanyakan Sophie. teman-teman Kristen begitu. Iya, salah. Dibentuk lah mungkin yang tepat. Oke, Forum Netral, selamat sore. Dia nggak kenal sama gua. Feedback nih, feedback. Feedback Pak, turun dulu Pak. Siapa nih?
Oke lah, Ibu Bu Sopi sabar Bu. Saya sama si Samuel dulu Bu ya. Sabar ya Pak Erben, saya sabar. Sabar ya. Oke Samuel. Ya. Ya. Ya, Filipus. Halo, Ya, salam. Kristen Islam Filipus. Kristen, Kristen. Itu tadi Apa saya yang mau nanya masalah Hmm. tubuh kesempurnaan tuh kok jadi bertanya sendiri ya? Hmm. Itu berarti kalau kita pas nanti mati meninggal itu kan nanti kan kalau di zaman sekarang kan ada yang dibakar, ada yang gimana itu nanti dibangkitinnya gimana itu ya? Dibangkitinnya gimana? Ya Enggak, maksudnya kan dibangkitinnya sama. kalau Sebentar. dibakar kan Iya, abunya ke ini kan mau mana-mana gitu. dijawab Bapak. Iya, iya, iya. Ampun. Contoh lah ya, ketika Bapak nih naik kapal pesawat nih, lalu meledak pesawatnya, kan dagingnya apa sih campur aduk tuh ya, betul nggak? Heran. Iya. Lalu Bapak pengikut Tuhan Yesus gitu. Nah, yang dibangkitin yang seperti Bapak sebelum meledak, paham nggak sih? Paham nggak? Ya paham, tapi itu maksudnya letaknya itu di saat di mananya gitu. Saat kita bangun tuh loh maksudnya. Aduh. Ya tubuh yang baru Pak, nggak seperti tubuh kita yang lama ini. Makanya ketika bangkit dari orang mati kan orang-orang tidak mengenali Yesus. Maksudnya begini Bu, ketika dia meledak kan jadi debu tuh Bu, pecah-pecah ya, kagak seperti orang di dalam kubur utuh. Nah Dia lalu kan pecahannya dipetik. dipungut sama gini sebentar, pecahan itu dipungut sama malaikat enggak? Jadi dijadiin Enggak, satu-satu kayak parcel gitu. enggak, Enggak. enggak. Kan Contoh ya begitu Pak, Pak kalau Filipus, sekarang betul nggak? misalnya ada orang yang di bumi ini dilahirkan cacat ya, misalnya seperti Nick Fujovic gitu ya, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Di dunia akan datang lagi nggak ada orang cacat seperti itu Pak. Paham? Oh, iya Ya iya iya. doakan aja yang botak punya rambut, yang giginya ompong punya gigi, yang pesek jadi mancung, yang gemuk jadi langsing gitu ya Pak ya. Maksudnya Itu kalau Filipus langsung Bu, kalau satu lagi kalau lokasi kebangkitannya itu di tempat kita dikuburin di mana gitu maksudnya. Iyalah, Tuhan menciptakan tubuh yang baru, nanti kan dikatakan roh akan disatukan kembali di dalam dengan tubuh yang baru itu. nah ini jadi pemikiran Pak Filipus, kalau dia naik pesawat meledak itu dikumpulin sama malaikat apa enggak tulang-tulangnya Bu? Betul nggak Pak Filipus? Betul nggak? Ya benar maksudnya kan kalau Nah, dipetikan kan jadi saya satu berkata juga tulang gitu ada. kan. Tuh Bu, Kalau dikumpulin dipetikan nggak jadi tulang-tulangnya satu. sama malaikat? Kalau dibakar kan maksudnya kan disebar di laut apa di mana gitu kan kita maksudnya pas dibangkitin kan nggak dikubur kita gitu. Oh, di laut ya maksudnya. Gitu Pak. Nah, maksud tuh gitu. Jadi kalau Baca di dalam Wahyu Pak, orang-orang yang mati akan diserahkanlah mereka yang mati dari di bumi dan juga di dalam lautan. Semuanya itu akan diserahkan pada waktu penghakiman tahta putih besar. berarti saat pemakaman gitu itu dibakar juga nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, lah buktinya gereja mula-mula dulu itu orang-orang yang mati martir itu semua matinya dibakar. Mereka mati martir Yaudah, pada ya. zaman kekaisaran Nero, itu gereja mula-mula dijadikan obor. Jadi mereka itu dibakar karena mereka mempertahankan iman kekristenan mereka. Iya, Yohanes Pembaptis dipenggal, kepalanya baru temuin ratusan tahun. Itu malaikat cariin kepalanya apa gimana nih? Dikumpulin. Kadang-kadang Ya nggak gitu, Pak. Aduh. Iya, soalnya masih bertanya-tanya kan Semua bingung dapat nanti tubuh kalau orang tua kemuliaan. meninggal gitu. Udahlah, gini aja Pak, lain kali ya, kalau Bapak ketakutan begitu, naik pesawat, cari pesawat yang enak. Dikuburnya jangan jauh-jauh dari laut. Supaya
nanti malaikat nggak bingung nih kuburan Filipus di mana nih ya, di laut apa di tanah nih. Berarti nggak apa-apa ya itu ya, kayak penguburan orang tua gitu Pak dibakar. mau di Kadang-kadang ada yang nggak bilang nggak bisa kayak gitu. nggak masalah mau dibakar, emang kita tahu ketika kita mati gitu dibakar apa dikasih makan hewan yang lebih ekstrim ya, bahkan dipenggal. Kan rasul-rasul ada yang ditombak, ada yang dipenggal. Oh ya, oke, ya makasih Pak Jelas ya, jadi Bayon. nggak usah ketakutan kalau kita mati mau di depan pintu rumah orang, tapi kan orang pasti maki-maki keluarga kita. Hmm, berarti intinya Iya. pemakaman itu nggak apa-apa ya, pakai cara pemakaman Oh, apa nah aja ya? yang jadi pertanyaan mungkin, bolehkah orang Kristen kalau mati dibakar begitu? Ya itu juga tuh. Nah, Ya itu maksud saya itu. itu ya kalau saya sih boleh dan tidak boleh. Itu tergantung tentang keluarganya ya. Itu di dalam ayat Alkitab, kalau mati jangan dibakar, nggak ada Pak. Jadi terserah lah Terakhir Bapak, itu makanya tulis wasiat lah. terakhir seorang hamba Mau Tuhan dibakar juga dibakar. Hmm. Pak Iya, pendeta iya. Big Man Sirait dia dibakar. Berarti nggak apa-apa ya. Soalnya waktu itu kok dibilangin nama itu katanya nggak boleh Tapi memang dibakar kan kalau mungkin Kristen. yang naturalnya, yang alaminya kebanyakan kan dikubur, yang alaminya gitu loh Pak biasanya. Oke, ya makasih ya Pak ya. Pak, ngomong-ngomong jari Bapak lengkap nggak nih, ada 10? Lengkap Pak. Lengkap, kalau hilang satu Bapak mesti cari dulu. Soalnya takut malaikat cari. Ya, Ya, ya enggak. ya apalagi Pak? Ya, udah cukup itu aja Apalagi? sih. Cuma masalah Cukup, oke. pemakaman Ngerti aja. ya, ngerti ya penjelasan Bu Sophie Ya, ya. ya. Ya Oke, ngerti. baru orang Kristen ngerti di sini. Ya. Amin. Terima kasih Ya, Pak. makasih ya. Ya, oke. Ya. Ingat, tulis surat wasiat. Turunnya gimana Bang? Turunin Bang. Ya udah HP-nya banting lah, itu turun lah. Pak, saya ajarin di atas Bapak kanan kan ada tanda silang. Oh ya. Klik itu, klik. Oh ya, makasih Bang ya. Ya, ya, sama-sama. Baru udah puluhan Kristen, ada yang ngerti Gema, puji Tuhan lah. Memang banyak sih yang orang Kristen yang tentang, oh kalau mati jangan dibakar, ya. Nah itu kenapa jangan dibakar? Kita yang sebagai orang yang kita sayangin ketika meninggal, ya paling tidak bisa dikubur, silakan. Tetapi ada keluarga yang nggak mau susah-susah, ya juga silakan. Nggak ada ya Alkitab kalau dibakar itu durhaka atau berdosa, nggak ada secara spesifik ya. Yo nanti dibakar ya, dibakar kek, dikasih pinggir jalan kek, diapain kek, nggak masalah. Justru yang bikin ribet itu yang masih hidup. Kalau kita mati mana kita merasakan sih ya? Apa kita dibawa ke jalan tol? Apa kita ini? Yang ribet tuh yang masih hidup. Ya, keluarga kita misalnya anaknya tuh ditaruh di jalan tuh. Wow, keluarga itu tega ya, anaknya mayatnya ditaruh di jalan. Kan begitu. Yang dimakan ikan dia tadi udah dijelasin yang dimakan ikan. Sulit ya. Sulit. Jadi poinnya yang nuduh ya, yang nuduh Bu Sophie, Pak Erben, Edis TV tentang pemahaman
Tetapi mereka yang nuduh juga nggak tahu apa itu yang dituduhkan.